Mungkin dangdut ini musik asli Indonesia ya, bener nggak bis? Dangdut Bisa dibilang gitu nggak? ya sebenarnya ada juga yang kayak campur sari ya gitu kan, yang kayak musik pakai alat-alat tradisional. Saya pikir musik Kalau itu asli. masuk gereja, boleh nggak bis? Masuk gereja beberapa lagu ada kan yang dangdut gitu kan. Saya juga pernah mainin gitu dangdut kayak gitu ya, nggak masalah saya pikir lah, Nggak masalah ya? nggak masalah. Saya juga pernah dulu di gereja bikin waktu itu acara apa ya, ulang tahun gereja kalau nggak salah. Jadi saya kombinasi musik karawitan itu sama band, layani di kebaktian ulang tahun gereja sesekali gitu. Jadi ada variasinya, nggak masalah saya pikir. Asal nggak goyang ngebor gitu ya. Iya Pak, jangan. Iya, asal nggak pakai kayak gitunya. Loh bukannya sama sebenarnya bis? Kalau heavy metal masuk gereja, beberapa lagu aja bermasalah enggak bis? Lihat dulu ya heavy metalnya yang pasti. Kalau yang di gereja kan nggak pure heavy metal kan. Ya mungkin lebih ke hard rock aja, iramanya lebih ke iramanya kan kayak gitu. Kalau bener-bener heavy metal saya rasa aduh ya balik lagi ke musik yang kayak gitu tadi kan, yang keras-keras itu lagi gitu. Karena pengaruh ke jiwa tadi ya bis ya. Iya Pak, tapi ya saya lihat sih ya kalau di gereja kami ya, kalau di gereja kami itu apa ya, ya berusaha lah memainkan apapun lagu gitu kan. Tapi kita tetap nggak selama ini ya pilihannya ya nggak pernah nemuin yang heavy metal pure gitu. Ya paling hard rock biasa itu sudah. Gitu. Ya kayaknya nggak cocok lah ya Pak ya, nggak pantas, rohnya itu nggak sama lah. Jiwanya itu nggak sama, rohnya nggak sama lah. Ada spiritnya yang beda ya. Tetap nggak sama, tetap beda. Iya. Berarti penyembahan di gereja ini harus hati-hati ya bis ya. Penyembahan di gereja hati-hati, dibilang harus hati-hati ya betul juga, hati-hati maksudnya jangan sampai hal-hal yang di dunia yang di luar kita bawa ke dalam gitu. Kalau bilang soal penyembahan itu jauh lagi kan Pak ya, dalam lagi lah, bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar memuji, tapi lebih ke menyembah. Itu kan jalurnya sudah lain sebenarnya, udah beda gitu kan. Rohnya yang main sekarang udah roh gitu kan, mainnya roh penyembahan. Tapi mau sampai ke sana kan tentunya diawali dengan memuji dulu kan. Gimana jemaat digiring, kita sendiri yang main musik digiring untuk menyembah Tuhan kayak gitu. Beberapa waktu lalu saya dengar, saya lupa siapa yang ngomong. Dia bilang gini, hadirat Tuhan di gereja itu bisa dihadirkan lewat pemain musik. Bagi saya ya, kok kayaknya kamu dikti Tuhan gitu loh. Menurut Miss Meti gimana? Mungkin ada pandangan lain? Iya, kalau bicara hadirat Tuhan tergantung pemain musik, ya saya nggak setuju juga sih ya, nggak juga ya, nggak kayak gitu, karena ibadah itu kan sebenarnya lebih ke tim ya, tim semua. Kalau memang satu suara satu hati kan, firman Tuhan bilang kalau kita satu hati satu suara, hadirat Tuhan turun. Nggak hanya karena pemain musiknya, atau nggak hanya karena satu orang, nggak karena si itu yang WL, karena itu yang main musik makanya hadirat Tuhan turun, enggak. Tapi kan bisa janjian Miss, waktu latihan ayo dibuat musiknya kayak gini supaya hadirat Tuhan turun. Ya sebenarnya kalau yang kayak gitu, kalau saya secara pribadi itu kan lebih ke membuat suasana. Ya, membuat suasana sebenarnya, aura, membuat suasana. Kalau kita bikin suasana tegang dari musik kan bisa aja. Kita bikin suasana apa dari musik bisa aja, karena memang alunan musik itu bisa membuat suasana, membangkitkan suasana. Tapi kan nggak melulu itu Pak. Ya nggak melulu melodi itu atau nggak melulu nada-nada itu. Tapi kan ada orang-orang yang memuji, ada orang-orang yang menyembah. Nah, ya kan, ada orang-orang yang menyembah.
Maka itu kan harus, sebenarnya kalau benar-benar kita mengandalkan roh Tuhan ya, kalau kita bicara soal gereja udah lain lah ya, itu udah nggak bicara skill lagi ya, skill oke, benar mendukung, tapi lebih ke gimana roh kita kan yang menyembah kepada Tuhan, hadirat Tuhan turun, skill wis nggak ada kan, skill sudah sebenarnya nggak dihitung, udah nggak, Tuhan yang mimpin gitu. Jadi lebih ke nggak cuma sepakat, ayo sepakat kita chordnya ini kita atur gitu, enggak, tapi lebih ke sepakat dalam hal menyembah, dalam hal jiwa, dalam hal hati. Yang hati kita menyembah Tuhan sama semua, main musik menyembah Tuhan, yang nyanyi menyembah Tuhan, semua menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Berarti kalau tarik kesimpulan, kalau itu dibuat untuk menghadirkan suasana, berarti yang disentuh hanya perasaannya aja, bukan hatinya. Bukan Betul? hatinya, iya. Gitu. Otomatis tidak bagus ya. Ya, ada yang bilang begini, gimana kita mau hadirkan hadirat Tuhan kalau hatinya nggak siap? Nah kan kayak gitu. Ada yang seperti itu kan, Mbak. Jadi kita mempersiapkan hatinya dulu. Gimana hati kita siap, hadirat Tuhan turun, mudah masuk ke dalam kehidupan kita kan kayak gitu. Kan ada kayak gitu. Jadi bilang pemain musik ya pengaruh. Jadi maksudnya juga punya peran penting. Jadi nggak sembarangan gitu loh maksudnya. Pemain musik kan juga harus menguduskan diri juga. Kayak tadi saya bilang, nggak ada chord rohani sama chord nggak rohani, itu kan nggak ada. Chord semua sama, not semua sama, ya kan, yang dipakai untuk lagu apapun sama chordnya. Tapi tergantung kita kan yang membawanya, tergantung orangnya gitu, tergantung pemainnya, tergantung saya yang memainkan. Saya juga harus sadar ini saya nih bawa apa gitu. Saya hidup saya juga seharusnya kan hidup yang Masuk di situ ya. benar-benar iya. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar skill. Oh, skill mah banyak, orang di luar sana lebih pintar mah banyak daripada pemain-pemain di gereja. Gitu. Tetapi kan kita bicara lagi soal roh, hati yang menyembah kayak gitu. Tapi pemain musik penting, Pak. Enggak belajar juga repot. Iya. Fales semua nanti. Iya kan? Kadang ada orang, wah nanti hadirat Tuhan aja wes, pokoknya apa katanya Tuhan wes gitu. Dia nggak persiapan, dia nggak latihan, dia nggak belajar, salah-salah mainnya. Ya apa, orang mau nyanyi salah-salah kan Tidak enak ya. dia jadi jengkel gitu, udah mau nyembah, udah air mata mau turun, waduh kok gitu. salah ini. Buyar Pak, nggak jadi deh. Iya. Jadi jengkel. Ya, tapi Miss di kota-kota besar itu ya Miss ya. Saya punya teman. Dia itu pemain musik bayaran. Jadi di kota besar itu gitu sekarang. Kamu punya skill, udahlah. Tiap minggu pasti ada orderan dari gereja. Jadi dia itu tidak pernah punya tim di satu gereja. Jadi satu gereja nyewa pemain drumnya dari ini, pemain musik. Itu gimana itu Miss? Berarti kan mereka kayak ndak ada kayak dari chemistry-nya sudah. Nggak tahu ya kalau profesional ya. Mungkin kan bisa ya kalau sudah profesional, sudah tahu, sudah ada not baloknya, sudah selesai. Gimana menurut Miss? Iya, kalau kayak gitu memang ya kan ada gereja-gereja yang mungkin pemain musiknya nggak ada atau gitu, butuh pemain musik gitu kan. Ya disayangkan lah sebenarnya ya, disayangkan ya. Karena itu tadi, kalau masalah musik dia bisa pasti bikin yang indah itu bisa. Apalagi orang-orang yang udah pintar, udah profesional, pasti bisa banget bikin musik itu indah. Tapi kembali lagi ke itu tadi, jiwa roh, nggak cuma musik itu nggak cuma menyentuh jiwa. Kalau musik gereja saya pikir begitu ya, harus sampai menyentuh ke dalam roh kita kan, kayak gitu loh. Pasti indahnya sih indah aja pasti, apalagi kalau kelas-kelas orang-orang yang udah profesional main musik, apalagi pemain-pemainnya tuh kumpul jadi satu, pasti bagus, nggak diragukan lah. Nah, tapi di situ tadi Bukan itu yang dicari ya. rohnya itu gimana loh gitu. Kita main itu cuma sekedar main, cuma sekedar indah sampai ke jiwa saja, apa sampai menyentuh ke dalam roh kita gitu. Dan lainnya di situ Pak, itu sulit untuk dipelajari. Itu pengalaman kan. Betul. Pengalaman pribadi dengan Tuhan sebenarnya. Kalau masing-masing pemain musik punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, wah lain lagi ceritanya itu sudah.
Berarti kalau misalnya ya pemain musiknya yaitu apa, copot sana copot sini ya, terus jemaatnya ternyata kayak, oh ini hadirat Tuhan nih, berarti dia Ya bukan pengaruhnya pemain musiknya toh kan Pak, lebih ke begitu. berarti Sekarang pribadi dia sendiri ya. pribadinya dia sendiri, dia siap sebenarnya. Lebih ke jemaat itu siap, dia datang dengan hati yang rindu, dengan hati yang siap. Berarti sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya siapa pemain musiknya. Nggak terlalu berpengaruh saya pikir. Cuma memang ya bisa mendukung ya. Ya bisa, sangat Bisa ya. mendukung, sangat bisa mendukung. Tapi sangat bisa merusak enggak, Bis? Sangat bisa merusak juga. Iya benar kan? Kalau salah dia main asal-asal misalnya, dia main dengan kondisi hati misalnya udah lagi marah, merusak lah Pak. Iya kan? Masa enak ibadah? Gak enak. Kayak gitu. Berarti di kota besar nih kok saya jadi ragu ya. Ya, soalnya saya ikut nih waktu itu, Mis. Nggak boleh menghakimi Pak. Loh, saya ikut nih, serius ini, saya ikut ya, diajak dia main musik, ayo, oke, tapi saya bilang, saya pemain musik desa loh ya, nggak terlalu bagus mainnya ya cuma gitu-gitu aja, nggak apa-apa, ikut saya, Mis. Pas latihan, bad mood dia, karena skill saya terbatas, jadi nggak enak suasana, Mis. Betul, waktu pujian saya sudah wis gini, aduh saya main ini takut salah, sekali salah dia mukanya nggak enak, Mis. Iya. Nggak enak loh, Mis, kayak gitu itu Iya. bener-bener nggak enak loh, jadi kayak nggak damai gitu loh, jadi kita yang main musik nggak damai gitu loh. Saya lihat ini apalagi yang dilayani gitu loh, apa nggak tambah parah gitu loh. Ini baru saya loh, Mis, baru, belum yang lain-lainnya kan pasti banyak kayak gitu. Nggak sesuai sama maunya kan gitu kan. Iya betul Pak. Iya makanya itu repot. Kalau bisa ya pemain musik gereja di gereja itu. Harusnya gitu ya. Harusnya lebih bisa sehati kan? Ya, Seroh, kenal orangnya. kenal firman Tuhan yang diterima juga sama, kan gitu. Istilahnya sama dengan tumbuh sama-sama lah, istilahnya tumbuh bareng dalam main musik, bikin sehati dalam main itu kan lebih enak daripada kayak tadi comot-comot sana. Hatinya kondisinya nggak cuma skill yang dibutuhkan, karena ini bukan musik band, bukan band untuk lagu-lagu profan di luar sana, bukan. Ini untuk gereja, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tujuannya kan udah beda. Ya pastilah orang main salah dipendeli ngomel kan, iya. Ya kayak gitu memang. Walaupun saya salah juga nih. Iya. Betul. Belum lagi motivasinya ya kan, cari duit itu, Mis. Ya, cari duit. Soalnya bayarannya lumayan. Sekali main ya. Sekali main. Tanggapan itu sekali. Iya. Sekali main tanggapan ya. Sekali main belum satu hari kan bisa keliling dia. Iya. Bisa keliling 6 gereja, 5 gereja. Oh, kan lumayan, satu minggu itu. Satu hari minggu ya. Iya. Berarti dengan kata lain gereja harus punya pendidikan musik. Saya pikir iya, betul, harus punya pendidikan musik. Itu harus, kalau apalagi gereja yang otonomi ya, dia sudah yang bukan gereja itu paling nggak harus siap mempersiapkan, karena di gereja itu ada liturginya ada pujian gitu, harus dipersiapkan, orang-orang yang melayani harus dipersiapkan. Iya kan, haruslah Pak. Walaupun ya mungkin baru sebisanya. Baru sebisanya, tapi tetap harus dilatih, dibikin dia sampai bisa, sampai benar-benar dia menguasai. Ya perlu gereja, ya perlu apa istilahnya itu, keluar di biaya mungkin untuk memanggil guru, bikin dia pemain musiknya nambah ilmu, nambah skill, wajib. Saya pikir begitu. Karena ngarah musik itu penting ya. Penting banget lah musik itu. Ya kayak di gereja saya itu pemain musiknya itu udah setengah tua. Termasuk kayak saya ini udah setengah tua Pak. Saya lagi mencoba meregenerasi
anak-anak sekolah minggu, saya regenerasi anak remaja. Karena penting meregenerasi itu supaya mereka kenal ini musik nggak sama dengan musik yang dia kenal di luar sana, ini lain. Nah, bedanya apa, Miss? Main Bedanya di apa? gereja sama main di luar kan beda, Pak. Ya kan, main di gereja itu kan paling tidak kita nggak hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, ngajar dia Oh, sembahyang, ngajar dia berdoa. bedanya ngajar di situ dia- ya? bedanya di situ dong. Iya dong. Kalau di luar sana skill cukup, sangat cukup. Ya nggak perlu lah kita masalah hati kita mau seperti apa, nggak penting. Tapi kalau melayani Tuhan kan penting, Mbak. Kita nggak mengandalkan diri tapi mengandalkan roh Tuhan kan gitu. Bikin sehati sama yang lain, bikin menerima satu sama yang lain kan gitu. Kalau saya argumen gini, Miss. Musik ini kan kayak drum, piano, gitar ya, budaya barat. Ya kan? Kan itu datang dari barat. Sedangkan budaya kita dari timur tidak seperti itu, Miss. Ya, kalau dari orang-orang ketimuran tuh kan banyaknya kayak ngaji. Termasuk gereja-gereja Kristen di daerah timur sana ngaji, Miss. Nggak pakai musik. Nggak pakai musik kan. Mereka bisa menyembah Tuhan ya, Bisa. nah ya. Ha-ha. Jadi nggak masalah berarti. Nggak masalah sebenarnya ya musik ya. Ya itu saya mau tanya, Miss. Ya kalau kayak di Alkitab itu kan mereka memuji Tuhannya pakai rebana, pakai kecapi, nggak ada keyboard ya, nggak ada. Tapi bisa memuji Tuhan, bisa hadirat Tuhan bisa turun, itu kan. Nah sekarang kembali lagi ke mana, ke kita, hatinya kita ini loh. Tergantung kita bagaimana hati kita. Beberapa tahun yang lalu sebelum musik gereja jadi lebih punya uang, beberapa tahun yang lalu waktu gereja masih boleh dibilang miskin, nah, gitu nggak tergantung harus punya keyboard yang tipe ini harus ini yang atau drum yang merek ini kan enggak. Ini tergantung kembali ke hati kan, gitu. Kenapa kok sekarang itu harus ada peralatan yang mumpuni baru rasanya ibadah itu rasa gregetnya ada gitu. Kenapa? Ya karena itu tadi, kembali ke orang-orangnya itu tadi. Sebenarnya orang-orang zaman sekarang kan menjadi lebih keras kan dari orang-orang yang waktu dulu. Saya pikir begitu, hati jadi lebih keras gitu kan. Pengaruh dunia lebih banyak gitu. Jadi mungkin kerja gereja jadi ekstra harus ini gimana suasana supaya terbangun gitu ya kan. Kalau sekarang memuji Tuhan enggak ada musik ya yo ngantuk Susah ya? Pak. Susah. Yang susah yang khotbah juga, Miss. Yang susah khotbah betul, mencangkulnya itu ya apa tak tercangkul hati Karena tanahnya masih keras ya. masih keras. Wah, luar biasa loh WL itu ya, mencangkul lebih keras. Sulit ya WL ya. Sulit, kerja keras. Makanya pemain musiknya itu harus benar-benar kerja sama, sehati gitu supaya enggak kerja sendiri yang nyanyi. Ya susah ya. Ya enggak susah lah Pak. Kalau bilang susah ya benar ya enggak, tapi ya lebih ke mereka harus mempersiapkan diri lah. Kalau mempersiapkan dirinya enggak ada yang susah. Nah, gitu kan? Ya. Sebenarnya apa sih yang itunya persiapan. Jadi persiapan tuh bukan cuma latihannya tapi kita ininya loh yang mau melayani ini juga kudu persiapan kan. Iya. Nggak ada asal-asalan, melayani Tuhan kadang ada asal-asalan. Aduh, saya kok rasanya gimana ya? Gitu Pak. Kan gini, Miss, ada di gereja itu ada beberapa generasi. Yang generasi yang umurnya sudah banyak, selera musiknya beda. Yang muda selera musiknya mungkin EDM, ya, yang tua-tua mungkin lebih ke musik-musik country. Gimana ngatasinya, Miss? Nah itu kalau menurut saya pinter-pinternya WL ya, cari lagu dan kita yang main musik kita mau bikin apa lagunya. Kadang-kadang kebanyakan yang sekarang yang juga ini sebenarnya lagi dikerjakan sama tempat saya juga, main musik lagu sesuai dengan aslinya biasa gitu kan ya,
Oh ini aslinya kayak gini musiknya, oh, bikin sesuai itu. Nah di situ kadang-kadang yang tadi Pak Vanuel bilang kayaknya nggak cocok untuk yang udah tua karena apa, terlalu keras, terlalu hingar-bingar, terlalu cepat. Misalnya musiknya terlalu nggak bisa diikuti, beatnya terlalu orang belum nyanyi udah ketinggalan kan gitu, udah mau A baru dia udah habis nih baru A gitu karena orang tua gitu. Nah di situ sebenarnya kalau menurut pendapat saya pintar-pintarnya WL untuk cari lagu dan pemain musik untuk nyiapin kita mau bawa ini mau apa nih, mau bikinnya apa nih musiknya ini, apa kita mau ikut sama seperti yang ada di kasetnya misalnya aslinya kayak gitu, atau kita cari referensi, oh sebenarnya lagu ini kalau dipakai irama seperti ini sebenarnya bisa juga enak juga. Tapi enggak mengubah dari maksud lagu itu ya Miss? Nggak mengubah lah, pasti nggak mengubah. Kalau mengubah kan berarti kita ganti Pak, ganti kata-katanya, ganti apa. Tapi kalau irama kan nggak masalah kan kalau irama, selama masuk kan di situ iramanya, gimana kita supaya menyesuaikan dengan audien kita gitu, audien maksudnya jemaat yang hadir kan disesuaikan. Nah itu kan gunanya latihan mempersiapkan kan sebenarnya itu Pak. Nah saya juga baru sebenarnya belajar musik director itu, baca-baca ngikuti di internet itu pengaturan. Jadi ini sebenarnya enaknya sih dibikin apa sih lagu ini untuk ini pada ini. Nah misalnya aslinya itu hard rock misalnya, oh nggak bisa, jemaat nggak bisa ngikuti terlalu keras, dibikinlah lebih simple, lebih sederhana misalnya kayak gitu. Kayak gitu Pak. Kalau ubah kata-kata misalnya ada kata-kata yang agak aneh mungkin ya, boleh nggak Miss? Boleh saja karena apa, kalau lagu rohani nggak ada di apa itu, nggak ada di kalau Kayak hak cipta penciptanya itu ya? hak cipta nggak ada hak cipta kan kalau lagu rohani kan nggak masalah saya pikir, apalagi lagu-lagu yang kata-katanya kuno ya kan. Lagu-lagu himne, coba lagu-lagu himne itu kan kata-katanya kuno. Kenapa? Itu sebenarnya kan terjemahan, lagu-lagu himne itu lagu-lagu terjemahan. Nah pas yang terjemahin tahun berapa kan kata-katanya sesuai dengan mereka. Nah kalau kita mau sesuaikan dengan situasi kita sekarang Beda modern ya? beda, nggak masalah kan, karena itu memang lagu terjemahan, lagu himne gitu. Untung ya ada hak cipta ya Miss? Untung, nah saya selalu bilang gitu, untung lagu rohani itu tidak ada hak ciptanya. Kalau ada hak ciptanya, waduh, royalti, bayar royalti. Ya nggak usah nyanyi lagu itu ya? Nyanyi lagu itu, ngarang dewe, bikin sendiri. Iya ya, bakal susah ya nih ada hak cipta ya Miss? Susah, iya. Itulah untuk. Lo kalau buat sendiri apa nggak susah Miss? Ya kalau dia punya talenta dan dia mungkin hubungannya dia dekat sama Tuhan dengan pengalaman-pengalaman, ya kenapa enggak? Kenapa enggak Pak? Bikin sendiri lebih bagus. Lebih bagus? Ya iyalah lebih bagus. Saya ya kepengen bikin tapi saya enggak punya talenta dan karunia untuk itu. Bikin lagu, ngarang lagu. Bagus lah Pak. Bagus. Ya mungkin perlu sekali-sekali bikin lomba cipta lagu rohani. Nah, apa tahu keluar dari anak-anak remaja, anak-anak pemuda, terus ternyata mereka punya bakat, punya talenta. Nanti jiplak K-pop Miss? Ya itu saya repot. Jiplak itu yang repot ya. Kan takutnya gitu Miss, masuk budaya K-pop tuh. Sekarang kan tren ya. Lagi tren ya. Ya, kalau dulu kan mungkin tahun-tahun 80, 90 barat masuk. Ini sekarang kan K-pop. Korea Miss. ya. Nah, kira-kira nanti kalau masuk gereja Miss? Masuk gereja, iya ya. Ya, siap-siap aja. Ya, maka itu perlu untuk anak-anak remaja pemuda kan perlu dikasih tahu juga, Pak. Tapi kan susah Miss. Mereka senangnya itu loh Miss. Ya mereka senangnya itu, tapi kan bukan berarti itu dibawa ke gereja. Ya kan, mereka diperkenalkan juga dong dengan musik gereja. Masa perlu
haramkan K-pop haram gitu. Oh enggak, kalau diharapkan Oh, enggak ya? enggak lah Pak. Selama kata-katanya itu kan kembali ke itu ya, kembali ke yang tadi kita ngomong di pertama, ada kata-kata yang memuja setan, kata-kata yang bikin orang putus asa, yang kayak gitu-gitu yang kudu dihindari. Tapi kalau ya sekedar Irama. hiburan di telinga. Kalau ya, iramanya enggak apa-apa. irama kan lebih ke apa sih, K-pop itu irama-irama pop biasa kan sebenarnya. Kalau irama pop ya kebanyakan lagu-lagu rohani juga pop-pop gitu kan, pop-pop ballad-ballad gitu kan. Ya nggak masalah lah. Tapi dilihat aja kata-katanya itu yang mesti, kadang bahasa Korea nggak ngerti, tahu-tahu kata-katanya memuja setan, repot lagi tuh. Tapi banyak loh Miss lagu-lagu yang di Indonesia ya terutama ya, yang saya lihat ya, maknanya itu beda dengan Alkitab kita bahasa asli. Contoh ya, lagu ini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, tahu kan ya Miss ya? Bahasa aslinya enggak gitu loh. Maknanya bukan ujilah aku dan cobalah aku, maknanya itu ujilah dan buktikan. Loh ini kan beda Miss. Nah sekarang yang saya bingung itu, kalau kita nyanyi lagu tapi pemahamannya berbeda dengan makna asli dari Alkitab, gimana Miss? Masalahnya pas yang bikin itu kan nggak ngerti dia Pak, Nah nggak ngerti makna aslinya kan, nggak ngerti oh itu dari kata bahasa aslinya sebenarnya maknanya kan ini, karena dia berdasarkan hanya terjemahan bahasa Indonesia kita, bahasa Indonesia Alkitab lah ya, terjemahan itu kayak gitu. Nah itu saya pikir apalagi sudah dikenal orang tuh lagu itu kan, dari zaman kapan tuh lagu ujilah aku cobalah aku, sudah lama tuh. Udah lama banget gitu. Kalau kita mau memperbaiki kayaknya kita yang nggak diterima deh, orang lebih terima yang awal gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi memang saya pikir selama kalimatnya itu apa ya, ndak jauh-jauh banget menyimpang gitu. Kadang-kadang ada orang ciptain lagu dari ayat, memang apa yang dia baca, yang tertulis di situ yang dia bikin lagu, ya saya pikir nggak masalah itu. Nggak masalah ya, asal pengertiannya harus benar dulu ya. Ya kecuali kita bawain di khotbah ya, di firman Tuhan mungkin kita bisa jelasin ya, oh ini sebenarnya ini aslinya. Tapi kalau lagu ya sudahlah. Ya sudah. Penciptanya wis bikin gitu ya, apalagi ya. Iya. Berarti memang harus buat sendiri Miss ya. Ya Pak, kalau bisa bikin sendiri aja supaya sesuai. Iya. Berarti musuh kita nih banyak loh Miss sebenarnya. Budaya-budaya luar, ajaran-ajaran tidak benar kan juga bikin lagu Miss. Iya benar. Sulit berarti ya. Ya bilang sulit ya, PR-nya gereja ya. PR-nya hamba-hamba Tuhan, PR-nya gereja. Ya gimana? Akhir zaman Pak, Tuhan sudah mau dekat datang ya. Kayak gitu sudah situasinya kan. Iya. Terus tambah macam-macam. Kan tarik-tarian Pak. Iya. Ya, tarik-tarian. Sulit ya. Apalagi lagu anak-anak. Saya suka jengkel Miss. Lagu anak-anak ini. Yang baru-baru ya? Enggak. Oh yang. Justru yang lama-lama. Oh yang lama-lama. Kadang-kadang aneh. Contoh. Lagu ya ini sering saya ngomong apa? Lagu apa? Pingkong badannya besar. Lebih aneh binatang bebek. Anehnya di mana bebek Miss? Ayo Miss. Lehernya panjang itu. Oh. Dari zaman Adam udah aneh dia Miss. Maksud saya gini Miss, kalau anak-anak itu dikasih lagu itu, dia kan belum bisa berpikir dengan jernih. Maksudnya yang benar sebenarnya apa? Dia terima itu. Oh bebek aneh. Terbawa sampai besar Miss. Belum lagi di sekolah masuk teori Darwin. Kita itu dulu dari monyet, ya kan? Bebek asal usulnya dari mana? Akhirnya kita percaya teori Darwin. Gara-gara, oh bener. Lebih aneh binatang bebek. Bebek aneh. Teori Darwin juga ngomong gitu. Bener ini berarti. Nah itu loh Miss yang saya suka apa ya?
jengkel gitu loh. Kadang-kadang anak-anak itu kan ya mereka mau apa selain terima lagu itu. Sedangkan lagu-lagu anak-anak sedikit ya. Iya. Berarti kan banyak PR gereja. Bikin lagu anak-anak. Ya Pak, ayo cari orang yang bisa ngarang lagu anak-anak kalau Iya, sekolah sebenarnya minggu. kan kalau lagu anak-anak kan tidak terlalu sulit ya. Bedanya sulit enggak bis buat lagu anak-anak? Kalau buat saya lagu anak-anak, lagu orang dewasa udah sulitnya Pak. Oh, waduh, sulit. Karena saya nggak punya talenta untuk bikin lagu. Iya, iya, iya.